Siapa anggota keluarga yang tidak diinginkan? Saya ayah dari anak itu. Anak itu menderita anemia parah karena komplikasi. Tapi sumber daya bank darah rumah sakit terbatas. Siapa di antara kalian yang memiliki golongan darah A atau O? Ikutlah saya untuk mendonorkan darah. Saya memiliki golongan darah A. Saya akan mendapatkan transfusi darah. Bukankah kamu ayah dari anak itu? Keluarga sedarah langsung tidak bisa menerima transfusi darah. Akan terjadi penolakan. Fungsi imun juga terganggu pada penerima transfusi darah. Orang dengan leukemia seperti ini harus lebih berhati-hati. Sedikit kecerobohan bisa mengancam nyawa kapan saja. Saya hanya ayah secara nama saja. Saya akan mendapatkan transfusi darah. Saya akan memberikan transfusi darah kepada Xiao Xiao. Saya pikir jika kamu mati karena kamu, kalian tidak akan pernah bisa bersama lagi. Tidak mungkin. Dia tidak bisa. Saya bilang tidak. Apa yang salah denganmu? Saya golongan O adalah milik saya. Tapi transfusi darah dengan golongan darah yang sama akan lebih baik. Ikutlah saya. Dia adalah ayah kandung dari anak itu. Kamu tidak akan bilang padaku kamu tidur denganku 6 tahun yang lalu. Mari kita melahirkan 2 anak kecil ini di masa depan. Kamu ingin menjadi ayah? Oke. Menandatangani kontrak dengan saya. Kamu akan menjadi buah ayahnya dalam waktu singkat. Mengapa kamu harus menikahiku? Kamu harus. Kami belum melihat ayah. Dia adalah ayah kandung dari anak itu. Kakak Ah Cheng. Saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Chen Wenli. Dan kamu tahu apa? Kamu bersekongkol dengan Bu Jiangyang. Hampir membunuh istri dan anakku. Maaf? Maaf? Ayo. Jangan muncul lagi di depan istri dan anakku. Kau Cheng. Aku? Tidak. Tidak. Ibu diusir karena melindungi kami. Jika kamu seorang ayah tunggal, dengan 2 anak, kamu tahu kamu hanya bisa mengandalkan perasaanmu sendiri. Siapa ayah dari anak itu? Kenapa kamu berpisah?
Aku baik-baik saja. Kenapa kamu masih menangis? Apakah kamu pikir sesuatu terjadi? Pikirkanlah. Pikir itu baik-baik saja. Anak baik-baik saja. Kalian semua tahu. Istri memikirkan dokter yang baru saja selesai operasi transplantasi. Sheng bilang semuanya berjalan lancar. Istri-istri. Ya, aku sudah makan. Dan inilah yang terlintas di pikiran. Permisi. Senyum. Oke. Senyum. Jika ayahmu sebaik Transformer ini, untuk melindungi kamu dan ibumu, apakah kamu akan menerimanya? Oke. Ya jika dia sebaik yang kamu katakan. Bisa melindungi ibu. Aku bisa memikirkannya. Oke. Itu kesepakatan. Oke. Ayah pantainya sangat berangin. Kamu sedang dalam pemulihan dari penyakit serius. Kenapa tidak kamu kembali lain hari? Aku sudah terlambat 20 tahun. Tidak bisa ditunda lagi. Kakak ipar. Aku minta maaf untukmu. Pada saat itu sulit bagi pabrik untuk mengalihkan dana. Aku harus mem-PHK beberapa orang. Tidak terduga itu memicu kebencian mereka. Changting kehilangan nyawanya mencoba membantuku menahan pisau. Aku berhutang nyawa pada Changting. Itu sebabnya aku harus mencari putra Lauhi. Alasan untuk memenuhi 2 anak boneka pro. Aku berusaha sebisanya untuk menebus kesalahanku padamu. Seharusnya aku datang ke pintumu 20 tahun lalu untuk meminta maaf. Tapi saat itu aku terluka parah dan tidak sadarkan diri. Ketika aku bangun, kamu sudah pindah bersama Yu Chen. Aku tidak bisa menemukan keberadaanmu dimanapun. Itu membuat permintaan maaf ini terlambat 20 tahun. Aku tidak ingin membawa ayahnya untuk meminta maaf. Apa kamu mau menerima? Kami tidak akan menerima. Aku tidak ingin membawanya kembali. Ini Bu Honghui. Dia minta maaf pada keluarga kita. Tapi bagaimana ibu bisa pantas tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Ibu, Nenek. Nenek buka pintunya. Kami sangat merindukanmu. Kami sangat merindukanmu. Nenek. Ah, buka pintunya. Nenek, kami sangat merindukanmu. Nenek-nenek datang. Ayo sayang. Nenek juga merindukan kalian. Nenek. Aku ingin makan mie pangsit buatanmu. Bagaimana denganmu? Aku juga. Oke, nenek akan membuatkannya untukmu. ibu, Aku akan memanggil mertuaku untuk makan bersama. hei, Ayo.
Ayah, mari makan bersama. Apa kamu tidak pernah mencintaiku? Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak memberitahumu. Ketika kamu bilang padaku kamu akan pergi ke luar negeri, aku menghela napas lega. Karena ketika aku bersamamu, aku selalu merasa bersalah. Bersalah karena selalu memanfaatkan kebaikanmu. Karena sudah digunakan. Kenapa kita tidak bisa memanfaatkannya? Tangze, lupakan saja. Kamu bilang kematian ayahmu ada hubungannya dengan ayahku. Kenapa kamu masih melakukan ini untukku? Melakukan ya melakukan. Kok bisa ada begitu banyak kenapa? Lalu bisa kamu ceritakan padaku, apa yang terjadi? Halo, Kamu tidak ingin ibu diam saja. aku tidak dikenal. Sumsum tulang yang cocok ditemukan. Ketemu. Datanglah besok. Biar aku komunikasikan denganmu tentang situasi spesifiknya. Bagus sekali, aku pasti akan datang besok. Terima kasih, dokter. Kamu menemukannya. Bagaimana kamu menemukannya? Aku bilang aku punya jalanku, biarkan saja. Bagaimana luka kamu bisa terjadi? Lukaku. Tidak ada hubungannya dengan ini. Berhenti memikirkannya. Laporan review akan kilyar dalam 2 hari. Terima kasih, dokter. Kamu harus berani. Tunggu hasil review keluar. Kita siap untuk operasi. Hiyo Chen bilang. Seorang pria berdarah tanpa air mata. Aku tidak akan menangis. Hasil akhir sudah keluar. Aku akan segera menghubungi kamu, agar bisa segera dioperasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum operasi. Lihat baik-baik. Terima kasih, dokter. Kita perlu mengamati lebih banyak situasi yang tidak diketahui dalam 2 hari ke depan. Obat masih harus diminum tepat waktu. Oke. Oke. Kalau begitu kita pulang saja. Oke. Terima kasih, dokter. Pikirkan. Kamu tidak punya mata. Kamu lihat dan pikirkan. Pergi ke sana. Pikirkan. Sedikit. Bangun. Xiao Qiang, siapa kamu dan ibumu ada di sini? Mengapa kamu tidak senang melihatku? Apakah Gujing yang tahu? Itu cukup untuk membuatmu duduk di penjara. Cepat lepaskan Xiao. Jangan khawatir. Benda kecil itu masih berfungsi. Aku tidak akan menyentuhnya. Tentu saja. Asalkan kamu patuh.
Silakan. Apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu layak menjadi saudariku sendiri? Masih begitu tenang saat ini. Atau bagaimana? Apakah kamu di sini untuk... Apakah kamu sedang mengejar? Mengapa? Mengapa kamu selalu terlihat begitu superior? Hanya karena si tua menyukaimu. Jelas mereka semua adalah anak-anak keluarga Bu. Mengapa kamu selalu memegang setiap tempat di hati ayahmu? Ah, mengapa kamu selalu melawan keinginannya? Aku sepenuhnya untuk keluarga Bu. Mengapa aku tidak bisa menandingimu dimanapun? Mentah? Hidup-hidup. Kejahatanku dipaksa keluar olehmu dan ayahku. Aku ingin melihatnya. Tanpa perlindungan si tua. Suamimu yang mengambil ekuitas. Tidak bisa datang menyelamatkanmu. Realitas suami istri. Emosi benar-benar luar biasa. Gu Jingyang. Kamu datang padaku hari ini. Bukan hanya untuk saham Hongfu. Aku akan memberikannya padamu. Untuk seorang wanita. Bahkan saham pun tidak. Bagus untukmu. Kamu juga mendapatkan kontraknya. Lepaskan aku dari anak yang diam. Satu kode adalah satu kode. Kontrak ini seharusnya milikku. Tidak termasuk transaksi Gu Jingyang. Oh, biarkan aku melihat. Jika saudariku masih ada, dia akan membuatku tidak bahagia sepanjang waktu. Orang tua itu akan selalu lebih memilihnya. Jadi dia harus mati. Aku akan menggantikannya, oke. Biarkan aku lihat. Lalu, kamu yang membuatku punya rumah dan tidak bisa kembali. Biarkan ibuku menderita bersamaku juga. Kamu mencuri sahamku. Tunggu aku melumpuhkanmu. Kirim istri dan anakmu ke jalan. Ingkar janji dan cari mati. Pergi. Bunuh aku jika bisa. Kamu tidak ingin tahu di mana anak itu seumur hidupmu. Aku ingin anakku dikuburkan bersamaku. Seimbang, hahaha, Xiaoyan. Datang lagi satu. Ayo pergi. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Sampai jumpa. Hi Yuchen. Tuan Hi, lihat dia meledak. Tanpa kata. Xiaoyan. Xiaoyan.
Apakah kamu ingat ketika pertama kali datang ke sini? Yang mana? Maksudmu ketika kontrak ditandatangani? Tidak lebih jauh. Lebih jauh. Itu kamu dengan gelembung di tubuhmu. Tidak jauh. Oke, aku selesai. Kamu yang mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Saya tahu apa yang akan kamu Aku sedang katakan. mengaku. Siapa bilang kamu tidak menerima? Tunggu sebentar. Pengakuan. Jadi kamu sudah menyukaiku sejak dulu. Apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu? Malam pertama. Omong kosong. Jangan pikir aku tidak ingat. Pertama kali aku memintamu menandatangani kontrak. Bagaimana sikapmu? Pertama kali kamu membuatku tidur kamu menghilang. Menghilang selama 6 tahun. Ketika kamu kembali lempar uang padaku. Bagaimana menurutmu, aku bisa memperlakukanmu? Itu bukan untuk anak-anak. Dan seterusnya. Kamu menemukan aku. Oke. Kamu menyukai seseorang hanya karena itu. Apakah itu terlalu dangkal? Oh, jadi itu dirimu. Hei, ayahmu bilang kita adalah boneka sayang. Kamu adalah menantuku di perutku. Aku tidak dangkal. Kamu tidak ingin membawa beban di pundakmu di masa depan. Aku ingin membantumu berbagi. Kamu sangat baik padaku. Tidak mungkin karena anak itu. Itu karena kamu. Dari awal-awal yang sangat absurd. Hanya karena kamu. Kamu tidak berbohong padaku saat bilang mencintaiku kan? Tuan Hikami akan segera melaksanakan kemajuan proyek ini. Oke. Kamu duluan. Oke. Amok. Oke. Kamu mengundang Tuan Wang ke pertandingan tinju. Dia juara dunia. Kamu belum bermain di kompetisi resmi selama 6 tahun. Kamu sama sekali tidak percaya padaku. Aku khawatir padamu. Tuan Wang terkenal dengan keganasannya dalam tinju. Suka menjatuhkan lawan. Review bilang dia tidak mengalahkan lawannya, tapi menghancurkan lawannya. Bagaimana jika kamu terluka? Apakah kamu punya sedikit kepercayaan pada priamu? Apakah kamu mendengarku? Jangan khawatir. Aku harus ikut serta dalam pertandingan tinju ini. Berhenti tersenyum. HM? Turnamen undangan Tuan Wang akan dimulai hari ini. Apakah itu dia? Kakak Chen semangat. Hu Yichen. Hu Yichen semangat. Wei Chen. Ayo. Semangat Wei Chen, semangat. Pergi duduk dan jalan. Hei, apakah kamu dalam kondisi baik? Ayo. Ah,
Apakah kamu punya keyakinan pada priamu? Masih rutinitas yang sama. Kamu masih akan dikalahkan oleh rutinitas yang sama. Hanya untuk menguji batasmu. Sekarang giliranku. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Apa yang kamu lakukan? Ayo, kamu harus bertahan padaku. Aduh, Kak Chen, aku tiba-tiba tidak bisa. Kenapa Hiu Chen mundur begitu jauh? Lawan itu juara kelas dunia. Hiu Chen sudah lama tidak bermainkan. Lalu apa lagi? Berhenti. Bangun-bangun. Berdiri-berdiri ayo. Bai percaya padamu. Bisakah kamu diam? Ayo, ayo, ayo. Ayo, ah. Berdiri. Berdiri dan akui. Aku sekarang. Aku bukan aku yang kamu kalahkan 6 tahun lalu. Pukulanku ditempa di kejuaraan tinju dunia. Jauh sekali darimu. Dan. Kamu hidup dalam kegelapan selama 6 tahun terakhir. Aku bertarung dengan banyak pukulan gelap untuk ibuku. Sekarang, kamu akhirnya bertarung untuk dirimu sendiri. Hiu Chen. Selamat hidup di bawah sinar matahari. Ayo Dodo. Selamat. Terima kasih. Hiu Chen. Hiu Chen. Ah. Hahaha. Ah. Untukmu. Ah. Wuhu 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 wuhu. Woho 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 woho. Ibu Yukin. Hiu Chen. Kamu luar biasa, kamu luar biasa. Pikirkan tentang hidup. Kamu bilang sebelumnya. Kamu, aku berharap ayahmu sebaik Transformers.
Aku tidak layak mengenalimu sebelumnya. 5 tahun terakhir. Tidak bersamamu. Melindungimu. Ini semua salahku. Tapi sekarang, aku harap kamu bisa memberiku kesempatan. Biarkan aku melindungimu. Dan ibu. Pikirkanlah. Maukah kamu memberiku kesempatan lagi? Maafkan aku. Oke. Ayah Shen? Ini ayah. Ayah. Ah, terima kasih. Warga desa Haifeng yang terhormat. Paman bibi paman. Ini aku lagi. Dia adalah menantu pernikahan Hiu Chen. Hari ini Hiu Chen dan aku resmi menikah. Oh, selamat. Aku akan sering berada di sini mulai sekarang. Aku harap kalian akan merawatku. Hahaha bagus. Kamu bilang kamu memberitahu warga desa. Begitulah caramu memberitahuku. Seberapa efisien itu? Itu dia. Oke. Hahaha. Kakak. Hei. Kamu membuatku kelelahan. Hujan begitu deras. Pagi-pagi, aku diminta membuat 500 kursi lari. Akhirnya, aku mendapatkannya untukmu. Kamu harus bertanya pada istriku tentang ini. Aduh, kamu bisa menikah kali ini. Kamu menikah 2 kali lagi, dan aku pergi. Kamu harus bertanya pada istriku tentang ini. Hari yang bahagia. Apa katamu? Berapa kali kamu menikah? Kamu menikah setiap hari ya? Pria baik tidak melawan wanita. Jangan bicara tentang gender. Kamu tidak bisa melawan itu. Potong. Makanan masih menunggu. Penduduk desa juga menunggu untuk membuka meja. Ayo pergi. Kamu membawaku untuk mengganti pakaian yang canggung ini. Bepergian ringan. Oh benar, satu hal lagi. Berikan padaku. Lempar buket. Siap untuk melempar buket. 1, 2. Ayo. 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 Selamat untuk Tuan He. Nah,
Perkawinan pasangan tempat tidur. Penipuan romantis membunuhku. Siapa yang tidak mampu mengejar rumah Lauzu? Aku? Mama. Pikirkanlah, bukankah kamu membawa adikmu dan menunggu ibumu di mobil? Bagaimana kamu bisa turun? Katakan kamu takut akan diati oleh orang jahat. Orang jahat tidak hanya mengganggu ibumu. Orang jahat akan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Wei Chen, Kamu tidak akan memberitahuku. Kamu tidur denganku 6 tahun lalu. Ambil 2 anak kecil ini di masa depan. kamu ingin menjadi ayah? Oke, tanda tangani kontrak denganku. Kamu akan menjadi ayah mereka dalam waktu singkat. Itu bukan milikku. Artinya ibu tunggal ingin menemukan pria pengambil. Habiskan 10 juta untuk membeli ayah miskin. Aku sangat berharga. Merasa berharga. Lalu tanda tangani kontraknya. Dalam 3 bulan kamu hanya perlu meninggalkan warisan untuk keluarga kami. 3 bulan kemudian, kita tidak ada hubungan lagi. Aku janji aku tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Bagaimana hasilnya? Ratu Liu. Kamu sudah punya 2 anak. Aku ingin punya 1 lagi dengan Lauzu. Kalau kamu punya uang bisa main dengan bunga-bunga seperti ini. Pikirkan melahirkan sebagai bensin? Berhati-hatilah saat berbicara di depan anak-anak. Coba katakan saja apakah kamu melakukannya atau tidak. Aku bilang aku tidak berani. Debu hitam. Sangat berbahaya bagi kamu menghasilkan uang dari tinju ilegal. Apa kamu mau dipukuli sampai mati di ring? Ibu, Lepaskan aku. ibu. Ibu. Terakhir kalinya. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku katakan untuk terakhir kalinya apakah akan menjual atau tidak. Ibu. Lei Chen, Ibu, apakah kamu baik-baik saja? tidak apa-apa, ibu hanya sedang bermain dengan paman. Paman tidak mau bermain denganmu. Ini pesawat kertas lipat baruku. Oh, terima kasih banyak. Dari mana ini berasal? Diambil dari tanah. Jelas benci pernikahan. Tidak ingin istri dan anak-anak dikirim ke pintu. Hi Chen sedang mencari pernikahan kan? Aku akan jadi istrimu. Pelan-pelan Bu. Apa kabar? Aku jauh lebih baik, jangan mengeluh. Ibu. Kamu bilang kamu tua tapi masih muda. Waktunya menikah? Baiklah. Ternyata dia menikah demi ibunya. Kamu harus membuat keputusan secepatnya. Semakin cepat kamu mendapatkan darah tali pusat semakin baik. Jangan lewatkan waktu terbaik untuk transplantasi. Yu Chen, Kenapa kamu di sini? Ibu pagi ini. Chener, siapa gadis ini? Bibi saya, teman Yu Chen itu. Datang untuk melihatmu. Pergi, jangan membuatku melakukan ini padamu. Hi Chen, bukan itu yang kamu lakukan padaku malam itu. Apa yang kulakukan padamu malam itu? Jangan bicara sembarangan. Hari di mobil. Satu malam kamu memberiku ibu. Aku akan membawanya keluar dan kembali nanti. Selamat tinggal Bibi. Sampai jumpa.
Chener, saya diharapkan untuk menikah. Berani-beraninya kamu mengikutiku? Dan mengancamku dengan ibuku. Kamu harus memaksaku untuk melawanmu ya? Ibumu sangat sakit. Apakah kamu masih memilih-milih? Menikah dengan syaratmu. Gadis mana yang mau? Tidak ada cinta, tidak ada mahar, tidak ada pembelian rumah. Menikah segera dan tinggal di kapal nelayan bersamamu. Saya seorang pria besar. Tidakkah kamu hanya menikah dan memenuhi keinginan ibumu? Sangat lambat. Kau! Saya adalah solusi terbaik Anda. Hah? Lihat ini. Aku akan memberikan nomorku. 2 jam untuk memikirkannya? Tidur. Bagaimana hasilnya? Apa yang dikatakan Hiu Chen? Tidak setuju. Dan saya memainkan drama menjaga tubuh saya seperti Gio. Dia masih tidak setuju. Mengapa kamu tidak memberitahunya tentang anak itu? Anaknya sendiri tidak bisa diselamatkan kan? Jangan bicara tentang pertandingan tinju palsunya. Dia sekarang memukul selusin pukulan hitam sehari selain. Hanya tidak melakukan apa-apa di desa. Seperti Pang. Saya tidak akan membiarkan anak-anak tahu. Ayah mereka seperti ini. Ya? Aku akan keluar dulu. Bantu aku lihat dan pikirkan. Telepon jika ada sesuatu. Oke, silakan. Mengapa kamu mengganggu kakak Ah Cheng lagi? Dia tidak akan menikahimu. Jadi tolong berhenti mengganggu hidupnya. Wanita seperti kamu dengan 2 anak liar. Tidak layak sama sekali untuk kakak Ah Cheng kita. Aku sudah bilang anak-anakku punya nama. Aku tahu. Selama seseorang punya KTP, dia punya nama. Ayah tak dikenal adalah spesies liar. Kamu lihat itu. Kakak Ah Cheng dan aku tumbuh bersama. Tidak ada yang dia pilih akan memilih kamu seorang asing. Lepaskan aku, HMPH. Apa yang kamu katakan tentang menikah? Tentu saja. Kakak Ah Zen, kamu lupa. Kamu bilang tidak mau menjadi ayah dari 2 anak haram. Kakak Ah Cheng, kamu tidak menyukainya. Untuk kamu pertimbangkan. Sampai jumpa lagi nanti. Tamparan ini adalah untuk mengajarimu untuk lebih menghormati anak-anakku di masa depan. Jangan menyebarkan kata-kata kotor ini ke telinga anakku. Ah Cheng, kamu akan menyesal. Kamu membawaku kemana? Kamu membawaku kemana? Masuklah. Kamu taruh tanganmu di mana? Tuan pindah ke sana. Siapa yang pindah? Pertempuran besar seperti ini. Gadis itu dari mana? Gadis ini sangat cantik. Gadis kecil seperti ini. Kamu lihat. Mata besar seperti ini. Datang ke tuan untuk pindah ke sini. Ini yang punya uang. Siapa yang menikahi istri ini? Perhatikan keselamatan di jalan tol. Perlambat. Jangan khawatir.
Aku akan datang. Halo? Siapa? Halo Hiu Chen. Aku belikan kamu properti. No 28 Desa Haifeng Tim 1. Tangguh sebentar. Aku akan minta orang dari perusahaan pindahan untuk ke kapal bantu pindahkan barang-barang. Kamu bisa langsung kembali ke sini. Menantu baru kamu yang baru saja masuk. Tidak peduli ibu mertua yang dirawat di rumah sakit. Hidup enak di kapal. Kamu harus keluarkan banyak uang untuk beli rumah besar. Masih ada keadilan gak sayang? Kamu baik-baik aja? Mama, gak apa-apa kakak ipar gak terbiasa tinggal di kapal kita. Jadi wajar kalau mau beli rumah. Kalau kamu pasti bisa tahan rasa sakit ini. Aku beli rumah pakai uang sendiri. Emang ada hubungannya sama kamu? Pakai uang sendiri. Siapa yang percaya? Bagaimana bisa satu set ini harganya 18 juta? Pasti uang tabungan hidup Mama Ah Chen. Pakai uang tabungan hidup nenek. Sungguh tidak berperasaan. Ada apa? Kakak Ah Chen. Ah Chen tolong jaga menantumu. Ibumu masih di rumah sakit menunggu bantuan. Dia cuma ribut-ribut aja. Tante beli rumah pakai uang sendiri. Pakai uang sendiri. Sudah pasti nggak benar. Bagaimana bisa kamu ngomong apa aja? Kakak ipar kamu benar-benar hebat. Dengan 2 anak. Nggak ada pekerjaan. Masih bisa nyetir mobil mewah dan beli rumah sebesar ini. Uangnya nggak ada habis-habisnya. Gimana bisa ada uang kalau nggak kerja? Oh, perasaan itu dibina. Chen, kamu jangan ikut-ikut. Wanita ini sudah menikah tante. Jangan ngomong sembarangan kalau belum terbukti. Dan Buyan dan aku sudah menikah. Orangnya sudah menikah. Tinggalkan keluargamu sendiri. Pulang-pulang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Mulai hari ini, apalagi menantu keluarga Lauhi kami, kita berada di sebuah desa. Ketemu kalau lihat ke atas. Kasihanilah. Ah Cheng ini pasti untukmu. Tersebar. Apa yang hilang? Semua orang ada di sini hari ini. Aku akan jelaskan. Aku tidak ingin memulai perusahaan. Aku punya pekerjaan dan ibu mertuaku lemah. Berbahaya jatuh di kapal. Lalu dia keluar dari rumah sakit. Tinggal di rumah lebih nyaman daripada tinggal di kapal. Benar? Bagaimana dengan aku? Sangat masuk akal. Mudah bergaul. Tapi rekan kerja tidak mudah diintimidasi. Aku akan taruh di sana hari ini. Ini akan terjadi lagi di masa depan. Aku akan panggil polisi. Surat pengacara panggilan pengadilan layanan 1 atap. Jangan salahkan aku kalau marah nanti. Ya jangan ganggu kedamaianmu. Oke. Oke, cukup untuk hari ini. Datang dan pergi. Oke. Mau lihat rumah barumu? Pikir. Masalah rumah. Terima kasih. Aku akan kembalikan uangnya. Aku ini untuk bertarung. Untuk menduduki posisi moral yang tinggi. Aku baru saja bilang itu. Sebenarnya aku beli rumah untuk anak-anakku. Oke, Ah, begitulah caramu berterima kasih padaku. aku akan hadapi hal-hal ini di masa depan. Jangan lakukan itu sendirian. Ketemu kalau Haidong bangun. Menonton ayah dan anak ngobrol setiap hari. Xiao Hi panggil sarapan setiap hari. Haidong mau langsung kerja setelah mandi. Dia nempel dia untuk sarapan setiap hari. Haidong harus duduk. Mereka berdua tidak nyaman. Xiao Qiang menelepon adiknya di Amerika. Membicarakan ketidakcocokan antara ibu muda dan S. Saya ingin dia membujuk ibu muda untuk tinggal bersamanya sebentar. Adik Xiao Qiang mengatakan dia akan mencari cara. Menutup telepon. Liu Ping menelepon lagi untuk membicarakan ulang tahun Yoyo. Xiao Qiang mengatakan bahwa dia pasti akan datang. Liu Ping membawa Yoyo pulang. Yoyo bertanya apakah Xiao Qiang akan datang. Liu Ping menjamin bahwa Xiao Qiang pasti akan datang dan buru-buru pulang bersamanya. S sedang bekerja. Xiao Qiang menelepon untuk menipunya bahwa dia lembur. Zhang Gan pulang untuk makan malam. Biarkan dia membantu ibunya memasak dan meredakan hubungan. S terpaksa setuju. Xiao Qiang membeli hadiah untuk Yoyo di mall. Buru-buru ke rumah Liu Ping. Memberikan hadiah kepada Yoyo. Memasak makan malam bersama Liu Ping. Han Bing pergi ke dapur dan memberitahu ibu muda bahwa Xiao Qiang tidak akan pulang untuk makan malam. Ibu muda melempar pisau dan pergi. Han Bing harus memotong sayuran sendiri. Xiao Qiang membantu Liu Ping memasak. 2 orang mengobrol. Liu Ping bertanya tentang Han Bing. Lihat Xiao Qiang untuk Han Bing. Saya pikir Han Bing sangat bahagia. Xiao Qiang bertanya kepada Liu Ping tentang rencananya di masa depan. Liu Ping khawatir Yoyo tidak akan menerimanya. Keduanya membicarakan pernikahan. Liu Ping maksudnya acak.
Shao Qiang merasa sangat sulit baginya untuk membawa Yoyo. Liu Ping menangis dan mengatakan bahwa Yoyo tidak memiliki ayah. Sangat sedih. Shao Qiang mengatakan bahwa dia akan lebih sering menemani Yoyo di masa depan. Liu Ping mengeluh bahwa dia masih bisa bersatu kembali dengan Shao Qiang. Manis hati. Han Bing menyiapkan makanan enak dan memanggil ibu muda untuk makan bersama. Ibu muda mengeluh bahwa makanannya tidak enak. Menyalahkan S. Kemudian pergi dengan marah. S merasa tersinggung. Liu Ping Shao Qiang menyiapkan makanan. Shao Qiang pergi membujuk Yoyo untuk datang makan. Yoyo dengan senang hati setuju. Han Bing membuang sisa makanan. Ibu muda memarahinya lagi. Isyarat lembut bahwa dia ingin dia bercerai dengan Shao Qiang. S kembali ke kamar dengan sedih. Ibu muda itu masuk untuk berbicara dengannya. Aku ingin dia mengajukan cerai sendiri. Han Bing merendahkan posturnya dan meminta maaf kepada ibunya. Ibu muda itu menggunakan Han Bing untuk memaksanya bercerai karena dia tidak bisa punya anak. Han Bing tidak punya Hensel and berlutut dan berjanji pada ibunya. Ibu muda itu tahu aku merasa bersalah pada Han Bing, meminta maaf dan pergi. Shao Qiang menemani Yoyo di hari ulang tahunnya. Yoyo mengambil ponsel Shao Qiang untuk memotret kue. Shao Qiang pergi cuci tangan dan kembali menyanyikan lagu ulang tahun bersama Yoyo. Lalu ponsel itu terhubung. Frozen mendengar suara bahagia di sana. Putus asa. Liu Ping mengantar Shao Qiang keluar. Dua orang mengobrol. Shao Qiang berharap Liu Ping bisa menemukan cinta sejatinya untuknya, juga baik pada Yoyo. Liu Ping bilang lebih baik lebih banyak dan kurang kuat. Tertawa kurang kering. Keduanya berpamitan. S duduk di depan komputer. Ingat apa yang ibiku katakan, Pinai Li Sayan perserayan. Shao Qiang pulang ke rumah. Han Bing membicarakan ulang tahunnya untuk Yoyo. Shao Qiang jelaskan cepat. Han Bing sengaja mengambil masalah ini untuk mengacaukan Shao Qiang. Ibu muda menguping di luar. Frozen mengajukan cerai. Kerang kuat terjat. Lihat Han Bing tela minai san perjanjian sirai. Dan dia menandatangani dengan marah. Marah pergi. Lihat ibu muda menguping. Tidak bisa menahan emosi. S menangis di dalam rumah. Esokan harinya mereka pergi mengajukan cerai. Shao Qiang ingin menyelamatkan S. Tapi aku bertahan pada fakta bahwa dia menipuku. Merah Shao Qiang. Shao Qiang merasa dingin dan menahan sakit untuk bercerai. Xiao He melihat surat cerai Han Bing. Ini luar biasa. Mencari teori Shao Qiang. S berhenti. Dia bilang dia sengaja memprovokasi Shao Qiang untuk bercerai. Aku merasa tidak bisa punya anak. Biarkan dia merah setiap hari. Jadi dia bisa memulai keluarga baru. Dan punya anak. Xiang Chun menyebutnya bodoh. Xiao He juga tidak setuju. Han Bing mengaku bahwa dia dan Shao Qiang tidak mungkin. Biarkan Xiao He bertahan dan pergi. Default text. Perkawinan juga membuat mereka berjanji untuk menjaga rahasia. Shao Qiang juga mengeluh ke Lintong Haidong. Aku merasa seperti ada untuknya. Menikmati banyak pembelahan. Dan dia bertentangan dengan dirinya sendiri. Akuilah bahwa kamu lelah. Lintong mengatakan melihat mereka jatuh cinta sampai menikah. Bagaimana mengatakan pergi? Shao Qiang menyebutkan bahwa 3 orang menikah di tahun yang sama. Sekarang dia dan Lintong berpisah. Biarkan Haidong menghargai hubungan dengan Xiao He. Haidong meratapi gatal terjatuhun. Aku pikir Shao Qiang benar. Perserayan tidak apa. Shao Qiang menganggap Haidong salah. Tanya tentang dia dan Xiao He. Haidong tidak ingin mengatakan lebih banyak. Sapa mereka untuk minum. Xiao He menemani Frozen. Tanya dia tentang rencana masa depannya. Frozen berencana menyewa rumah. Kemudian menjual rumah saat ini. Xiao He hanya mengatakan bahwa dia punya keberanian. Han Bing bertanya pada Xiao He dan Haidong. Xiao Hao mengatakan bahwa Haidong dalam perang dingin dengan dirinya sendiri. Aku merasa bahwa pernikahan antara keduanya telah berakhir. Frozen membujuknya bahwa mereka berdua punya anak. Xiao He juga khawatir tentang apa yang harus dilakukan setiap hari. Han Bing menasihatnya untuk minai lisekin masalah dengan baik. Biarkan dia berbicara baik-baik dengan Haidong. Frozen menatap ke suatu tempat dengan bengong. Ceritakan pada Xiao He tentang hubungannya dengan Shao Qiang. Xiao He hanya bisa menghibur dengan diam. Shao Qiang dan Haidong mabuk dan bernyanyi. Lintong harus membawa keduanya kembali. Ibu muda berdoa di rumah untuk meminta anak. Lintong mengantar Shao Qiang kembali dan pergi. Shao Qiang mabuk dan berbicara tentang perceraiannya dengan Han Bing. Buang. Xiao Qiang mencar yes. Biarkan dia tinggal di rumah asli dulu. Frozen menolak. Shao Qiang menasihatinya untuk menunggu sampai dia punya uang di masa depan sebelum mengembalikannya. Saya tidak ingin membahas pembagian harta lagi. Shao Qiang menyuruh Han Bing menjaga diri dengan baik. Frozen menangis dan pergi. Shao Qiang juga punya banyak rasa di hatinya. Pulang ke rumah Shao Qiang menyuruh ibunya pindah. Ibu muda tidak mau. Rumah itu dianggap sebagai harta bersama suami istri. Shao Qiang membujuknya bahwa Han Bing akan mengembalikan uangnya saat dia punya. Ibu muda berpikir tidak ada yang akan menyukai Shao Qiang tanpa kamar. Shao Qiang dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan mempertimbangkan untuk menikah lagi untuk mengatakan bahwa dia melakukan segala cara untuk membuat mereka bercerai. Lihat Shao Qiang curiga. Ibu muda segera mengelabui.
Ibu muda memintanya setuju, dengan pacar yang baik untuknya. Pindah setelah bertemu. Zhou terpaksa setuju dulu. Ibu muda kembali ke rumah untuk berkemas. Kemas pakaianmu. Xiaoqiang melihat foto pernikahan dengan Han Bing dengan enggan. Ibu muda melihat ini, dan segera menyuruhnya cepat. Xiaoqiang melihat segala sesuatu di rumah dengan barang bawaannya. Kenangan bersama Han Bing. Tinggalkan surat dan pergi dengan sedih. Xiao He menyapa setiap hari untuk makan. Mengeluh setiap hari bahwa Haidong tidak pulang untuk makan malam. Xiao He terpaksa mengatakan bahwa Haidong sibuk. Tanyakan padanya tentang pertengkaran dengan Haidong setiap hari. Zai He mensch lebih Qian. Setiap hari dengan keras kepala mengatakan, datang dan tidak makan. Tidak akan kembali. Xiao He tidak punya pilihan selain memintanya menelepon Haidong. Lin Fei ke Haidong. Bawa Bakal Makin Shang. Bilang dia merasa kasihan padanya. Pada saat ini, Tian menelepon untuk bertanya apakah Haidong akan kembali untuk makan malam. Berjanji. Segera berkemas dan bersiap pulang. Pergi setelah menyapa Lin Fei. Lin Fei mengambil kotak makan siang dan menangis sambil makan. Haidong, mana mani Tian makan. Katakan pada Xiao He secara diam-diam setiap hari. Biarkan dia mengabaikan Haidong. Xiao He terpaksa mengambil inisiatif untuk mengambil sayuran untuk Haidong. Jarang keluarga bisa begitu bahagia. Haidong mengajak Tian tidur. Biarkan dia tidur dengan Xiao He setiap hari. Haidong terpaksa keluar. Bicaralah dengan Xiao He tentang urusan Tian yang baru-baru ini bijaksana. Xiao He jujur dengan Haidong. Meminta maaf karena terlalu terobsesi membeli rumah sebelumnya. Menghadapi permintaan maaf Xiao He. Haidong terharu. Xiao He mengusulkan berharap Haidong tidak bekerja dengan Lin Fei. Khawatir akan kesalahpahaman lagi. Haidong percaya pasangan harus saling percaya. Mengaku tidak ada hubungan tidak pantas dengan Lin Fei. Tapi Xiao He merasa keduanya tetap bersama. Akan ada terlalu banyak rumor. Haidong memutuskan untuk berdiskusi dengan Lin Tong besok. Lin Tong datang menjemput ibu dan anak Xiang Chun lagi. Di bawah gedung, Lin Tong murung melihat Xiang Chun. Xiang Chun mengantar Bei pulang. Setelah ragu memberitahu Lin Tong tentang kehamilan Xiao Dan. Lin Tong terkejut. Chun mengaku akan memberitahunya sendiri. Aku juga tidak senang. Lin Tong segera meminta maaf. Xiang Chun memberitahunya bahwa Xiao dan berencana menggugurkan anak. Menanyakan sikapnya. Melihat Lin Tong tidak keberatan. Xiang Chun menasihatnya untuk bertanggung jawab. Lin Tong bertanya padanya, apakah kamu benar-benar ingin bersama Xiao Dan? Mengaku setelah kali ini. Aku pikir yang terbaik adalah bersamanya. Xiang Chun berharap dia bisa bertanggung jawab untuk Xiao Dan. Berbalik pergi. Semua karyawan melihat Haidong masuk ke kantor Lin Tong. Tertunda untuk keluar. Tidak bisa tidak membicarakan. Haidong berbicara dengan Lin Tong tentang mengundurkan diri. Lin Tong mengatakan sekarang adalah periode kritis. Tidak bisa melepaskannya. Haidong juga merasa sayang. Lin Tong menawarkan untuk membiarkan Lin Fei pergi. Haidong dengan tegas tidak setuju. Berada di jalan buntu sebentar. Lin Tong memiliki sesuatu untuk pergi. Berharap semua orang dapat mempertimbangkan kembali. Lin Fei yang menguping pergi. Haidong tertekan. Xiang Chun menemani Xiao Dan melakukan aborsi. Menghiburnya dan berharap dia tidak menggugurkan bayi. Xiao Dan tidak ingin anaknya tanpa ayah. Xiang Chun bertanya padanya, apakah Lin Tong bersedia kembali padanya. Bian Xiaodan merasa Lin Tong tidak bisa diandalkan. Kemudian Lin Tong datang dan melihatnya dan mengetahui segalanya. Tanyakan padanya tentang sikapnya. Lin Tong bilang dia akan bertanggung jawab. Xiao Dan sengaja mempersulitnya. Suruh dia memotong jarinya dan bersumpah. Lihat Lin Tong tidak mundur. Xiao Dan tersenyum dan bilang dia sudah dewasa. Sekarang giliran Dan. Little Dan berterima kasih pada mereka berdua. Semoga mereka cepat sembuh. Babe kemudian masuk untuk operasi. Ibu muda datang mencari Liu Ping. Bawakan dia sup. Tanyakan padanya tentang kencannya. Jelas-jelas jelaskan objek padanya. Tapi jangan ungkap informasi pihak lain. Atur pertemuan untuk mereka berdua. Liu Ping janji pada Lin Fei untuk telepon Xiao He dan suruh dia bertemu. Xiao He berpikir lagi dan lagi, memutuskan untuk melanjutkan pertemuan. Episode 40. Tersesat setiap hari semua orang mencari Xiao He dan Lin Fei. Lihat Lin Fei dan tanya dia, apakah dia suruh Haidong keluar dari perusahaan. Xiao He pikir Lin Fei tidak bisa menangani ini. Lin Fei bilang Haidong sudah terlalu banyak berkorban untuk perusahaan. Xiao He melakukan ini dengan egois. Xiao He membantah. Bilang Lin Fei tidak tahu malu. Dua orang itu bertengkar. Xiao He selalu lebih baik dari Lin Fei. Lihat sikap lempat Lin Fei. Xiao He juga mau bicara padanya dengan tenang. Bicara tentang dirinya sendiri. Haidong memperlakukan dirinya dengan baik saat dia jatuh cinta pada Haidong. Lin Fei menangis tapi pura-pura kuat dan bilang itu semua sudah lewat.
Aku tidak peduli. Xiao He menkoku. Haidong sekarang sudah meninggalkan bekas di tubuhnya. Ajak Lin Fei mencari pria untuk dirinya sendiri. Lin Fei merasa itu semua sudah lewat. Sekarang mereka tidak bahagia. Xiao He kembali tidak bisa berkata-kata. Bilang pada Lin Fei jangan terlalu egois. Orang yang merusak kebahagiaan orang lain tidak akan bahagia. Lin Fei harus kembali ke topik Haidong keluar dari perusahaan. Panggil Xiao He kejam. Xiao He membuatnya berpikir berbeda. Lin Fei merasa jika dia adalah dirinya sendiri. Aku pasti akan mendukung dan mempercayai Haidong. Xiao He bilang padanya hidup tidak banyak jika aku membantunya berhenti di tepi jurang. Lin Fei mengusulkan kalau dia mengundurkan diri. Apakah Xiao He akan membiarkan Haidong tetap di perusahaan? Itu urusannya sendiri, kalau Xiao He menolak mengundurkan diri. Lin Fei akhirnya harus memberitahu Xiao He, jaga baik-baik suasana hati Haidong. Xiao He memintanya untuk menjaga dirinya sendiri. Hubungi dirimu sendiri, kalau ada apa-apa di masa depan. Selamat tinggal. Lin Fei tidak bisa menahan tangis. Hubungi Lin Tong untuk mengundurkan diri. Menangis setelah menutup telepon. Lin Tong membawa Xiang Chu